Oke, selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Agnes Julia Suwitonga, biasa dipanggil Agnes. Umurnya berapa sekarang? Umurnya tahun ini 21 tahun. Masih masih muda. Eh, kegiatan sehari-hari apa? Kegiatannya sekarang lagi kuliah sambil ikut event, ikut freelance. Jadi ada job asal sama aku juga pernah. Tapi untuk sekarang lebih ke asal. Kuliah di mana? Tadi kan katanya kuliah kan? Kuliah di Politeknik Pariwisata Medan. Apa? Politeknik Pariwisata Medan. Di dulu kalau nggak salah Akpar tuh ya. Iya. Akademi dulunya Pariwisata. Akpar, sekarang Akademi udah di Politeknik. Pariwisata ya. Itu kalau kuliah di situ ngapain aja sih kok boleh tahu? Jadi kuliahnya tuh ada dibagi sih, karena kan lebih ke kejuruan, jadi lebih ke teori sama praktek, tapi lebih diperdalam prakteknya. Praktek tentang Sesuai jurusan kita. Jadi kalau saya kan jurusannya pariwisata, prodi perjalanan. Nah, di perjalanan itu kan lebih sering jadi lebih ke guide travel. Yaudah kami belajarnya tentang bagaimana menghandle tamu di bagian tiketing, di reservasi gitu. termasuk mungkin ke apa ya? Apakah termasuk ke objek wisatanya di suatu tempat Iya, atau benar. apa gitu? Jadi kita langsung ke objek wisatanya. Nah, karena kita masih belajar, jadi kita dikasih sebagai tamu. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan tamu. Jadi awalnya itu kita jadi tamu, kita langsung ke objek wisatanya merasakan apa yang dirasakan tamu. Dan satu-satu dari kaminya juga ikut prakteknya. Jadi salah satu dari kami bergantian yang akan menjadi guide, memandu kami di objek wisata. Nah, yang lainnya sebelum menjadi guide-nya, jadi tamunya. Nah, pas jadi tamunya kan kita ngerasain nih apa keluh kesah sebagai tamu. Jadi ketika kita jadi guide, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan untuk tamu nyaman. Yang dilakukan itu di tempat pariwisata di Kota Medan. Iya, benar, di Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara ya. Di luar mana? Kota Medan. Yang pernah kalian lakukan atau pernah Agnes Yang lakukan? sudah kami kunjungin itu kayak di Sibolga, di Sabang, di Sibolga, Sabang, Parapat, Brastagi, di pedalamannya semua udah pernah. Nah, ini keluh kesah tamu itu biasanya tentang apa sih yang mereka keluh kesahkan atau mereka komplain kalau dalam perjalanan? Berarti kalau mereka apa namanya ya, tamu-tamu ini berarti mereka paketan atau gimana? Makanya bisa ada guide-nya atau apa gitu? Nah, jadi di dalam travel itu kan ada namanya paket wisata. Nah, jadi sebelum kita tour, kita tentuin nih paket wisatanya apa. Nah, yang kami pelajarin itu membuat paket wisata. Jadi ada dulu perencanaan untuk membuat paket wisata. Setelah udah ada perencanaannya mau kemana, kita buat paket wisatanya, kita promosikan, dan ada yang mau ikut dengan paket wisata kita. Di situ kita membawa tamu untuk ke objek wisata tersebut. Nah, biasanya dibagi-bagi sih tugasnya. Jadi ada yang perencanaan, ada yang pembuat paket wisata, ada juga yang jadi guide-nya. Terus tadi kembali yang keluh kesah yang sering dialami tamu tuh apa sih? Untuk keluh kesahnya pasti banyak ya. Dari mulai di perjalanan, untuk di perjalanannya sendiri keluh kesahnya biasanya kayak mungkin di bagian untuk menarik wisatawan ini supaya tidak ngantuk. Nah, biasanya kan wisatawan kalau jadi kita ini kan memandu juga di dalam bus. Jadi di dalam bus itu kita memandu, menceritakan dari awal tujuan mereka ke objek tersebut, tentang objek wisata tersebut. Jadi itu tugas guide-nya, memandu di dalam bus. Nah, jadi banyak wisatawan pasti ngantuk untuk ketika mendengar arahan dari si guide-nya. Nah, jadi itulah guide. Biasanya salah satu keluh kesah wisatawan itu sih, lebih ke ngantuk, bosan dengar apa yang dijelaskan si guide. Nah, jadi guna kami sebagai guide itu
mencari, tidak hanya menjelaskan tentang penjelasan tentang objek wisata tersebut, melainkan memberikan hiburan atau memberikan kebebasan juga untuk tamunya bernyanyi atau menari begitu. Kemudian keluh kesah di bus, sering tamu yang ada yang mual, muntah, punya penyakit yang misalnya nggak bisa makan telat nih. Nah, kita juga sediain untuk snack-snacknya agar tamu tidak merasa lapar atau asam lambungnya kumat. Berarti keluh kesah mereka masih standar atau ada yang berlebihan? Masih standar sih, karena sebelum mereka melakukan perjalanan mereka pasti udah tahu apa yang nggak seharusnya, gimana ya, pokoknya yang masih standar aja lah kesusahan mereka. Nggak ada yang istilahnya mereka berkeluh kesah tuh yang lain dibuat-buat atau apa ya, hanya untuk menarik perhatiannya. Mungkin maaf kalau guide-nya cewek itu misalnya cantik, terus tamu cowoknya bertingkah, atau kebalikannya mungkin guide-nya cowok ganteng bagus lah orangnya, tamu ceweknya yang ya itu tadi bertingkah buat cari alasan keluh kesah. Apakah pernah ngalami seperti itu? Sejauh ini belum ada sih, karena mereka pada ikutin arahan semua begitu. Mungkin mereka itu tadi ya maaf tadi minta nomor HP atau WhatsApp, ya akhirnya dia agak-agak apa ya, mungkin Jahil gitu ya. Iya, jahil, genit gitu. Pernah nggak ngalami selama mungkin? Sejauh ini belum sih, karena kuliah. yang sudah saya handle sendiri belum sampai ke orang dewasa, jadi kayak masih di bawahan kayak anak sekolah begitu. Oh, berarti ada apa ya, ada apa ya, mungkin ada perbedaan umur atau ada jenjang-jenjang umurnya untuk hal seperti itu. Perbedaan umur sih enggak, cuman kan tergantung siapa yang membeli paket kita. Nah, pada saat yang saya menghandle baru 2 kali sih. Nah, yang 2 kali itu baru anak-anak sama umur SMP, sama di kelas SMP begitu. Itu anak-anak umur berapa? Anak TK atau apa? Anak TK. Tapi itu tur dalam kota sih. Nah, untuk tur luar kotanya itu yang anak SMP. Tur dalam kota itu kemana kalau boleh? Di Museum Chong Afi. Oh, berarti bawa anak TK. Berarti Agnes menjelaskan lah museum itu apa. Ya, menjelaskan, menghibur mereka, karena kan anak-anak susah dihandle. Ya, rewel lah. Iya. Itu kan rewel, ada yang nangis atau apa. Iya. Itu gimana? Nah, jadi Pernah kita mengalaminya? Iya, pernah pasti. Dan kita tuh dibagi timnya. Jadi nggak hanya saya guide-nya. Ada yang untuk membagi informasi, ada yang memberikan hiburan, ada yang menjaga tamunya gitu. Jadi khusus ketika saya sebagai menjaga tamu, ya di situ saya menjaga tamu-tamu saya, memantau di dalam bus, mana tahu ada yang sakit, ada yang ini begitu. Itu kalau seperti itu dalam satu paket wisata atau perjalanan itu berapa orang maksimalnya? Maksimalnya sesuai dengan seat busnya. Biasanya bus itu ada 34 seat. Itu maksimal? Iya, ada 34 seat tempat duduk. Nah, jadi paket wisatanya tergantung kursi busnya. Jadi Minimal ada? Minimalnya ada, minimal 10 orang. Tapi kalau untuk 5 orang jarang sih, karena kan kita banyak timnya. Jadi untuk menghandle 5 orang gimana ya? Jarang sih, biasanya minimal 10 orang. 10 orang. Nah, itu tadi maksud apa ya? Dalam satu perjalanan paket wisata atau tur wisata tuh ada beberapa orang yang menghandle. Maksudnya menghandle apa ini? Terus minimal berapa orang yang kalian apa ya? Dalam satu paket lah atau dalam satu tim itu menghandle apa aja sih? Kenapa bisa harus beberapa orang? Kenapa harus seperti itu? Iya, jadi untuk melakukan suatu paket wisata itu, jadi kami dibagi dari, ada minimal itu kami 5 orang. Jadi ada yang memberikan informasi, ada sebagai penanggung jawab barang, dan ada yang sebagai untuk yang tadi yang memantau tamu di dalam bus. Tanggung jawab barang bawaan mereka? Iya, jadi seperti connect-nya juga, connect bus. Jadi kalau supirnya nggak ada connect, ya dari kami juga bisa membantu gitu. Itu biasanya cowok ya?
cowok. Cewek nggak pernah? Pernah sih, cuman nggak pernah di bagian langsung untuk wisatawannya. Biasanya kayak kami sendiri yang observasi, baru teman-teman yang cewek juga disaranin untuk belajar. Itu berarti 5 orang maksimal. Iya, 5 orang. Untuk yang 34 orang tadi. Iya. Berarti kalau yang 10 orang nggak mungkin 5 orang. Nah itu kalau 10 orang dibagi lagi sih. Karena kan lebih sedikit orangnya iya, kan. Benar. Jadi kalau 10 orang yang untuk tadi memantau tamunya itu nggak dipakai. Jadi lebih ke kalau misalnya 10 orang juga connect nggak dipakai. Asisten untuk supir nggak. Paling 2 atau 3 orang. Satu untuk menjelaskan informasi, satu asisten guide-nya sendiri. Yang kedua untuk menjaga barang. Oke. Nah ini kalau tamunya lokal ya kan, orang Indonesia dalam negeri. Nah kalian juga menghandle atau menangani tamu-tamu luar? Nah, seharusnya iya, cuman karena kami sendiri masih mahasiswa, belum ada wisatawan dari luar yang membeli paket wisata kami. Tapi apa namanya, lulusan dari Pastinya. ini apa, dari Yang Politeknik udah bekerja Warisata di ini travel, tuh ya? pasti mereka melakukan Menangani apa kan, turis, tur untuk turis juga. bisa wisatawan asing kan? Iya, pasti. Berarti di kampus dipelajari bahasa Inggris juga ya? Diajarin. Di dalam arti kata Pasti. memang dibutuhkan lah ya. Pasti dibutuhkan. Oke, apa ya? Itu yang Agnes tangan itu sifatnya memang mereka apa ya namanya? PKL kah atau apa praktek kerja lapangan, atau memang yang memang orang pengen buat tur wisata yang meng-hire atau meminta ke Agnes atau ke kampus, atau bagaimana yang tadi pernah dialami yang bawa anak-anak itu, atau anak SMP keluar kota kemarin kemana? Anak SMP ke Brastad. Nah itu apakah itu bagian dari mata kuliah atau praktek kerja lapangan, atau memang mungkin kalau di SMK, karena kebetulan saya juga apa ya praktisi di SMK juga, apakah itu juga bagian dari unit produksi dari kampus tersebut atau apa gitu, makanya ada paket wisata atau tur wisata itu, atau bagaimana Agnes? Nah, jadi kami kan kami juga belajar tentang membuat flyer. Nah, dari membuat flyer itu di situ kan kita buat nih paket wisata apa yang menarik, yang Itu bisa mata kami kuliah? lakukan. Iya, mata kuliahnya ada. Nah, yaudah nanti dosen Mata kuliah apa? Kok boleh tahu? kurang lupa. Apa, perjalanan atau wisata atau berhubungan yang wisata gitu ya? Iya, berhubungan dengan pariwisata, tapi lebih ke promosi sih kemarin. Oh. Nah, jadi kami ya, disuruh terus lagi mempromosikan flyer tersebut. Nah, objek-objek wisata yang ada di Medan lah ya. iya, dari objek flyer wisata tuh. yang ada di Medan, di awalnya sih di kota Medan. Jadi dia tur dalam kota. Dan dosennya nyaranin kalau misalnya memang ada yang membeli paket wisata, kenapa kalian nggak nyoba? Kan di situ sekalian Berarti belajar. promonya itu bukan sekedar untuk tugas kuliah, Enggak, memang berarti langsung memang di sosial media promo, istilah promo benaran Iya, gitu. benar. Jadi kalau ada orang yang membeli tertarik, kita yang kalian yang jalanin iya, gitu. benar. Karena kan kita udah, karena itu di semester 4 sih, karena kan kita udah melakukan perjalanan, udah melakukan tur dalam kota, jadi harus ada feedbacknya, harus ada praktek langsung, nah itu semua kami videoin, kami buat proposalnya dan diserahkan ke dosennya, itu nilainya juga dapat nilai juga. Nah. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang beli paketnya, nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa. Berarti flyer itu memang betul-betul Betul-betul dipromosikan. promosi produknya ada, baru kontaknya juga ada, Iya, benar. kontak yang bakal dihubungi, kontak personnya atau narahubungnya juga Betul. ada. Jadi bukan sekedar Enggak. ini tugas kuliah udahlah gitu. Nggak, oh. Dan dosennya juga di tag di sosial medianya. Oke, kalau itu kan ada biaya kan, pasti ada biaya untuk yang seperti ini. Itu apakah itu nanti mungkin ada keuntungan itu untuk kalian pribadi atau dikembalikan ke dosen atau kampus atau bagaimana? Kan pasti ada biaya kan, pasti ada, nggak Iya, mungkin benar.
untuk kalian nggak ada bahasa kasarnya uang lelahnya nggak mungkin nggak ada kan Benar. dari biaya tersebut kan. Ya walaupun kita mata kuliah tapi masa nggak capek ngajak orang, kita capeknya aja yang dapat. Nah itu bagaimana teknisnya? Nah jadi di situ kan kita mempromosikan nih. Nah untuk masalah biaya itu memang langsung dari kita sendiri. Dosen nggak ikut campur, mereka hanya memberi nilai. Kampus juga nggak ikut campur ya? Campur. Jadi dari kita sendiri. Nah di situ saya dan tim saya dengan cara ya jika mereka membeli paket wisata saya, berarti kami harus menerima deposit untuk harga awal kami membooking dari setiap hotel dan tempat-tempatnya ya, iya. tempat yang bakal kita tuju benar. Berarti selain nggak itu tadi, berarti memang kembali ke tim kalian lah ya. Nah yang keuntungannya itu untuk harga kamar dan kan itu bagian dari travel nih, kan kita mencari keuntungan, kan harga travel dengan langsung kan beda. Nah kita cari hotel yang bekerja sama dengan kampus, jadi harga dari hotelnya itu udah ada potongan dari kampusnya, dari harga kampus. Busnya juga kita rekomendasi kampus dari dosen sendiri begitu. Ya itu udah pasti gitu, namanya ya itu kan bagian dari bisnis gitu. Nah maksudnya untuk kalian sendiri misalnya tadi yang apakah ada fee-nya itu termasuk dihitung, yang tim tadi misalnya yang 5 atau berapa ya, 3 atau tergantung orangnya tadi lah ya, apakah itu juga termasuk dalam berbeda gitu, maksudnya bukan dari keuntungan tadi masalah busnya atau apa hotelnya, apakah itu termasuk dalam paketan itu kalian juga ada fee-nya gitu? Pasti. Dari fee tersebut kami mendapat keuntungan. Memang nggak banyak keuntungannya, karena di sini kami bukan untuk fokus keuntungan, tapi lebih fokus ke prakteknya. Jadi kami juga memberikan promo terhadap wisatawannya. Berarti harganya bisa lebih bisa lebih miring dari atau lebih murah dari travel lain gitu. Nah, apakah itu karena harganya lebih murah atau lebih miring, kualitasnya masih bisa terjaga nggak, atau kalian bisa menjamin nggak kualitasnya? Istilahnya tidak kecewa lah tamunya minimal itu. Istilahnya ya terlepas tadi kalau yang komplainnya dibuat-buat, kalau istilahnya untuk mengantisipasi supaya tamu itu betul-betul ya walaupun kalian masih kuliah harganya pun lebih miring, lebih murah, tapi tamu puas, itu bisa nggak kalian lakukan itu gitu, yang pernah dilakukan lah istilahnya setelah turnya itu selesai itu ada nggak misalnya si tamu merasa puas atau ada komplain atau bagaimana gitu? Untuk tur dalam kotanya tamunya puas karena dari anak kecilnya tersebut mereka ada guru wali kelasnya ikut, jadi ada yang mantau juga kan. Untuk dalam kota puas, tapi untuk yang di Brastagi ada yang kecewa juga karena kemarin komplainnya waktu kita telat ngasih bingkisan. Bingkisan apa? Jadi ada snack untuk coffee breaknya ada. Nah di situ kita telat, mereka kecewa karena tahu kan anak-anak remaja kan suka sama bingkisan sama snack itu kan. Telatnya kenapa? Telatnya karena jadi kita udah mesan dari pabriknya begitu. Cuman teman saya yang mengurusnya dia bukan dari dianya sendiri, dari orang lain. Jadi sempat ada masalah di situ. Kemarin itu dari dia datangnya di hari yang sama atau mungkin besoknya gitu atau bagaimana? Apa bingkisannya itu akhirnya mereka jadi kecewa gitu, datangnya telat mungkin ya, harusnya janjikan siang tiba-tiba datangnya malam, apakah besoknya atau bagaimana? Sempat agak lupa saya, pokoknya bermasalah di bingkisan kemarin, sempat salahnya pokoknya dia jadi entah gagal atau gimana, pokoknya jadi bermasalah di bingkisan lah gitu. Tapi terselesaikan, maksudnya pihak sekolah bisa mungkin memaklumi, cuman muridnya aja yang agak gimana gitu. Bingkisannya berarti tidak dikasih gitu atau tidak sempat diberikan? Dikasih, cuman jadi berbeda gitu dari sebelumnya gitu. Tapi yang lain-lain misalnya makan, penginapan semua aman.
cuma di situ aja, atau mengunjungi spot-spot di Brastagi itu semua terlaksana kan? Terlaksana. Cuman itu bingkisan itu aja yang jadi masalah. Iya, itu aja yang jadi masalah. Sama ini sih kemarin kitanya yang handle-nya agak ribet karena mereka udah dikasih kamar tapi sering pindah-pindah gitu, pindah-pindah dari kamar ini ke sini. Jadi kan pas untuk pembagian kamar, nah ada yang nggak mau dengan temannya yang ini, itu jadi kayak sempat bujuk lagi, ini memang harus ini udah disesuaikan. Itu itu kalau kejadian seperti itu apa ya? Gimana cara ngatasinya itu kan pindah-pindah gitu, nggak mau sekamar sama si A, si B gitu, itu apakah kalian mungkin kesal atau aduh kayak mana gitu, atau ada solusi seperti membereskan masalah itu? Ya kita tetap tanya sama ketua dari grupnya kan, gimana ini cocok nggak sama ini gitu. Jadi dari ketuanya sendiri yang nyarankan ya udah nggak apa-apa gini-gini, tapi ada salah satu yang kesal pastinya, ada yang pindah-pindah juga. Nah, pindah-pindah kamar tuh kalau dalam tur paket wisata diperbolehkan atau tidak sih? Sebetulnya tidak. Pindah-pindah kamar itu bisa? Iya, sebetulnya tidak. Cuman kan kita nggak bisa pantau 24 jam kamar mereka. Iya. Jadi ya udah, yang penting kita udah bilang, udah kita sesuaikan listnya untuk pindah kamarnya pasti ada sih. Cuman rewardnya itu yang kita udah ngecek nih. Kayak kemarin ada yang telat untuk mau udah selesai persiapan, ada yang telat. Nah, kita datang ke kamarnya ternyata dia nggak di situ, dia pindah ke kamar yang teman yang lain. Itu yang susah kita manggil lagi yang mana gitu. Oke, sudah cukup panjang lebar. Saya tanya-tanya, akhirnya lebih condong ke ke pengalaman dari kuliah gitu. Nah, kalau untuk yang tadi aser dan segala macam, berarti termasuk nggak pernah untuk iklan atau apa pernah gitu? Iklan pernah. Nah, itu berbarengan dengan kuliah, bisa nggak mengatur waktu dengan kuliah? Jadi gini, kan kita udah ditentuin nih jadwalnya kapan dari pihak kemarin kayak iklan di tanggal segini ya untuk iklan. Bentrok nggak dengan jadwal kuliah? Nah, jadi kita yang mencocokkan juga dengan tanggal tersebut. Jadi di tanggal tersebut pas kosong, yaudah kita ikut. Sejauh ini karena memang masih daring, kita ambil semua sih ya, ambil semua. Kuliah masih daring sampai ini? Masih daring sampai sekarang. Berarti tidak terlalu mengganggu dengan pekerjaan. Dengan kita sambil bekerja bisa sambil kuliah gitu. Benar. Nah, kira-kira kedepannya lah Agnes ini nanti apakah setelah selesai kuliah, apakah melanjut dengan bidang yang dikuasai di kuliah secara teoritis dan prakteknya juga pasti dikuasai, atau dengan pekerjaan selama ini mungkin yang di aser atau jadi kru wedding dan sejenisnya, apakah mana yang mau difokuskan, atau bisa sejalan untuk dalam arti kata untuk menjadi pekerjaan setelah tamat kuliah atau setelah wisuda kuliah. Jadi untuk menjadi masa depan lah, menjamin masa depan, mana ini antara dari yang diperoleh dari kuliah atau dari pekerjaan yang selama ini Agnes lakukan sembari kuliah, atau bisa kedua-duanya jadi satu pekerjaan yang comfort gitu? Tergantung sih, tapi kalau untuk yang saya inginkan ya pasti dari pekerjaan tetap. Tapi kalau untuk dari yang di kuliah gitu kayak jadi guide itu kurang sih. Ada sih yang kayak misalnya kan kita nggak belajarin tentang guiding aja, kita belajarin tentang reservasi, tiketing. Itu maksud saya, yang diperoleh dari ilmu dari kuliah gitu, bukan? Ya tetap pengennya di bagian itu juga, kayak di bagian reservasi. Saya pengennya kayak di bagian kalau kerja jadi untuk tetap berhubungan dengan pelayanan, tapi saya terima. Kayak misalnya di bank, di hotel, di KI, begitu. Khususnya
yang berhubungan dengan pelayanan. Nah kalau yang dengan Nah kalau misalnya kerjaannya di luar, tergantung kalau yang misalnya kayak aser pekerjaan ini saya. atau Nah, kru-kru jadi kan wedding ini ya. saya lihat dari pengalaman kakak-kakak sebelumnya kan itu mereka ada yang kerja di bank nih. Nah kan mereka off-nya ada Sabtu Minggu. Kenapa enggak? Kenapa enggak ngambil aser aja? Kan aser juga Sabtu Minggu lebih sering. Tergantung. Jadi kalau misalnya di Sabtu Minggunya free, kenapa nggak ngambil aser? Pasti diambil gitu. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, Agnes. Ya mudah-mudahan lancar kuliahnya, selesai kan tahun ini mau sudah ya. Amin. Dan baru kerjanya juga lancar, dan tadi harapannya ataupun mungkin impian lah untuk kedepannya bisa tercapai gitu, yang sesuai dengan apa yang diperoleh di kuliah dan mungkin passionnya Agnes. Karena kata orang sih kita bekerja kalau itu jadi passion kita, jadi kesenangan kita, biasanya itu lebih asik, bisa lebih lebih enak lah jalaninya, dan gajinya pun memadai dan sejenisnya gitu. Oke, dan mungkin nanti lain waktu bisa kita lanjut mungkin apa yang kita bicarakan malam ini ada manfaatnya bagi orang sekitarnya. Oke, terima kasih Agnes. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.